Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah, Masjid Anas. Alhamdulillah, itulah tandanya saya manusia ya, jadi banyak lupa. Masjid Anas, karena dari wakaf dari Pak Nasution ya. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini tidak nyangka, nggak ngira masih diberikan umur oleh Allah, diberikan kesempatan, kesehatan, khususnya diberikan kemauan, kekuatan, taufik dan inayahnya, hidayahnya, pertolongannya untuk berhadir di majelis yang mulia ini, yang sebelumnya kita telah menjalankan kewajiban berupa salat subuh berjamaah, dan saya yakin juga bahwa sebelumnya itu pula bapak-bapak di sini dan ibu-ibu ya yang berhadir di rumah masing-masing telah juga menghadap Allah dengan salat tahajudnya. Insya Allah, alhamdulillah semuanya itu mendapatkan ridho Allah dan diterima sebagai amal ibadah. Amin. Amin. Pagi ini alhamdulillah saya berniat membawakan satu tema, judulnya menggapai kesempurnaan ibadah. Kita meraih ciri-ciri orang yang sempurna ibadahnya itu waktu mati dengar kabar dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kata Allah, jiwa yang tenang, balik kamu kepada Tuhanmu, aku Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan engkau ridho dan engkau diridhoi. Ridho itu senang. Jadi kita matinya senang, mau ngadep yang kita senengin, dan Allah pun senang manggil kita. Nah itu bisa terjadi begitu kalau kita ibadahnya sempurna. Kalau kita nggak sempurna ibadahnya, cuma asal-asalan aja, itu nggak mungkin terjadi. Pasti ada masalah gitu. Jadi kita mesti menyempurnakan ibadah kita. Nah di dalam sebuah kisah riwayat dari Nabi, dalam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah pernah manggil satu sahabat namanya Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az, wallahi ini uhibbuk. Wahai Mu'az, demi Allah saya cinta banget sama kamu. Jadi gitu Pak, sekarang kalau Bapak ketemu sama sahabat-sahabat di Anas, di Nurul Iman tuh, bilang I love you. Bukan berarti homo loh, bukan ya. Maksudnya cinta karena Allah. Ya Rahmat, ya Sobari, ini uhibbuk gitu. Balikin lagi I love you too gitu. Nggak apa-apa. Karena Rasulullah begitu sama Mu'az bin Jabal. Ya. Gitu. Ya Haji Chandra, ini uhibbuk gitu. Bilang I love you too gitu. I love you too. Nah, kemudian Rasulullah bilang begini, ya Mu'az, saking cintanya, usika ya Mu'az, aku wasiatkan pada kamu wahai Mu'az. Apa wasiatnya? La tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu, jangan kau tinggalkan di akhir salat. Ini ada ulama yang berpendapat maksudnya di akhir salat itu sebelum salam, ada yang bilang sesudah salam. Tadi Pak Kiai kita mimpin tuh doa sesudah salat, dia melakukannya di sesudah salam. Jangan lupa Mu'az, kamu ngomong begini nih sama Allah nih, fi kulli duburi salatin, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tiga ini dasar-dasar kita hablum minallah. Apa itu? Ya Allah, aku minta tolong padamu supaya aku bisa berzikir padamu. Kedua, supaya aku bisa bersyukur padamu.
ketika supaya aku bisa beribadah dengan baik padamu. Nah, husni ibadatik inilah yang namanya ibadah dengan sempurna. Kita mesti raih itu, Pak. Nilai kita di hadapan Allah tuh mesti bagus, cepet. Jangan 60 mati, wah bener, 30 mati, wah nggak bisa. Harus 100. Ya, jadi 3 itu kita minta supaya kita bisa zikir dengan sempurna, bisa syukur dengan sempurna, bisa ibadah dengan sempurna. Zikir dengan sempurna, balasannya luar biasa. Allah akan cinta sama kita. Dalam satu hadis qudsi Allah berkata, ana jalisu man zakaroni, aku nih kata Allah duduk bersama orang yang zikir padaku. Maksudnya Allah membacking, Allah backup orang yang zikir. Bilang aja subhanallah, Allah duduk di samping kita. Luar biasa zikir itu. Bahkan zikir itu satu gateway, satu gerbang untuk membuat kita tidak pernah dilaknat lagi oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat. Dilaknat kita ini semua. Wa mal'unum ma fiha, dan dilaknat semua isinya. Isi dunianya kita ini dilaknat. Illa zikrullah wa mawalah, kecuali zikir pada Allah dan segala sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan zikir, nggak akan dilaknat. Jadi zikir pada Allah itu luar biasa, Pak. Pertama, sempurnanya orang tuh zikir. Sebut aja. Jadi zikir tuh maknanya banyak, Pak. Ada 8 maknanya. Yang paling utama zikir tuh mengingat Allah dan menyebut nama Allah. Bapak sebut aja. Lagi nyetir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan beberapa zikir itu menyebabkan Bapak bisa mendapatkan husnul ma'ab. Tadi Ustadz dalam surat Ali Imran menyebut wa innahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Husnul ma'ab tuh masakinat thayyibah. Bapak dapat apartemen di surga. Kalau nggak pernah zikir, ya ada gedek rumahnya, triplek pintunya di surga. Surga juga, ya. Jadi mari zikir. Kedua, syukur. Syukur yang sempurna itu dengan 6 langkah. Nah, maka itu satu, mengucapin alhamdulillah, memuji Allah. Kedua, meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah. Ketiga, menggunakan nikmat itu untuk taat. Keempat, qanaah, puas dengan apapun, mau sedikit mau besar, puas saja, ya kan. Yang kelima, kemudian Bapak menyebut nikmat itu di hadapan orang lain. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu syukur juga, ya kan, dan lain dan sebagainya. Nah, terakhir husni ibadatik, ibadah yang sempurna. Kita minta sama Allah tuh, rupanya Rasulullah ngajarin supaya kita bisa beribadah dengan sempurna. Wa husni ibadatik, paralel dengan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah, wahai orang yang beriman, masuklah Islam kamu ke dalam kafah, secara total, secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu untuk kamu sebagai musuh bagimu. Jadi kita ini dipaksa, didominasi, diindoktrinasi, diintimidasi oleh Allah langsung, supaya kita itu jangan ikut langkah setan, tapi udkhulu fi silmi kafah, masuk kamu ke dalam Islam secara kafah, masuk beneran. Nah, bicara Islam, bicara ibadah di dalam Islam. Ibadah dalam Islam yang sempurna itu rukun Islam. Maaf, handphone saya bunyi kayak Rolling Stone, maaf. Bicara Islam, bicara rukun Islam. Ibadah dalam Islam itu cuma 5 sebenarnya. Ibadah mahdoh. Semua di luar itu ibadah sunnah atau ibadah ghair mahdoh. Ibadah yang aturannya diatur tapi nggak komplit seperti ibadah mahdoh. Jadi karena Islam itu dasarnya yang 5 ini. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Nah, kita mau menggapai kesempurnaan ibadah dengan 5 rukun Islam ini. Pertama, syahadat. Syahadat itu yang sempurna gimana? Syahadat itu kan sumpah, Pak. Syahadat itu meyakini, bersaksi bahwa nggak ada Tuhan selain Allah. Itu pegang sampai mati, pegang. Jangan bergeser, Pak. Al-Quran memperingatkan banyak mengenai itu. Contohnya dalam surat Al-Baqarah,
Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kau adakan sekutu bagiku, kata Allah, sedang kamu mengetahui itu salah. Bapak tahu yang nyembuhin semua penyakit siapa? Allah. Yakin tuh syahadatnya bagus tuh. Tapi Bapak ngobrol sama orang nih, lu kalau sakitnya dokter sama paten dokternya atau obat ini. Nah itulah bergesernya syahadat kita. Hati-hati melalui perbuatan, melalui lisan, dan melalui hati. Sempurnanya ibadah kita kalau kita betul-betul memegang la ilaha illallah. Pegang itu Pak. Nabi Musa pernah sakit gigi, giginya sakit sampai bengkak, lalu berobat kemana-mana nggak sembuh. Lalu dia memohon pada Allah, munajat, ya Allah, udah berobat kemana-mana nih nggak sembuh. Kata Allah, ya Musa, kamu keluar rumah, di seberang rumahmu tuh ada rumput, kamu makan rumput itu, maka kamu segera sembuh. Dicoba sama Musa alaihissalam, benar, begitu makan rumput itu sembuh penyakitnya. Alhamdulillah, dia puji Allah. 3 bulan kemudian kamu lagi giginya sampai bengkak gitu. Dia tahu, ingat Allah kasih obat itu, rumput itu, ya. Dia ingatnya rumput itu kan, maka dia makan rumput itu, nambah bengkak Pak, nambah sakit. Dia makan lagi nambah sakit. Dia bilang sama Allah, ya Allah, kenapa ini kok aku dikasih obat sama engkau 3 bulan yang lalu sembuh, sekarang tidak. Musa, waktu 3 bulan yang lalu kamu ingat aku, tapi sekarang kamu sakit, kamu ingat rumput itu. Coba minta tolong sama rumput itu, bisa apa dia? Paham Pak? Jadi tauhid kita itu yakin bahwa Allah segalanya, Allah lah tempat bergantung, Allahus Samad gitu. Jangan menggeser keyakinan ini kepada makhluk. Nah itu syahadat yang sempurna. Jadi rukun Islam pertama, kita sempurnakan syahadat kita. Kalau kita bisa sempurnakan, pegang ini dalam hati kita, insya Allah matinya enak. Karena Rasulullah berkata, man kala akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya berkata la ilaha illallah dengan keyakinan yang mantap gitu, surga dia. Hanya pegang la ilaha illallah. Jadi sempurnakan syahadat kita dengan baik. Jangan coba-coba untuk beribadah tapi kita untuk selain Allah. Dalam Al-Kahfi ayat terakhir Allah menyebut, Allah berfirman, famay yarju liqa'a rabbi, siapa yang mau ketemu sama Allah dengan selamat gitu, fal ya'mal amalan sholihah, maka beramallah dengan amal soleh. Fala yusyrik fi ibadati rabbi ahada, tapi jangan kamu sekutukan Allah dalam beribadah padanya dengan apapun juga. Ya, jadi ini pertama. Kalau kita pernah ke dukun Pak, sekarang tobatlah. Kalau kita pernah pakai jimat Pak, sekarang bertobatlah. Termasuk bagian dari syirik. Juga syirik khafi, syirik kecil. Syirik kecil ini nggak kelihatan, tapi ada di hati kita. Rasulullah pernah berkata, innama akhfafa wa ta'khawafu ala ummati asyirku bih. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dan aku cemaskan pada umatku adalah syirik pada Allah, syirik pada Tuhan gitu. Ala, ketahuilah, aku sedang tidak bicara soal syirik itu menyembah patung, menyembah matahari, menyembah bulan. Tapi syirik yang aku maksudkan adalah walakin a'malali ghairillah. Engkau beramal, beribadah itu bukan untuk Allah, bukan untuk Allah. Terus wasyahwatan khafiyah, tapi di hatimu ada maksud tertentu. Saya pernah contohkan di sini, Bapak ada mertua nginep di rumah, nggak biasa ngaji Bapak, malam-malam jam 2 bangun, supaya mertuanya bangun gitu loh. Wah, nih mantu gue nih kori mantu gue gitu. Itu syirik tuh, karena ria. Jadi syahadat kita pertahankan, tidak ada selain Allah. Maknai la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya selain Allah. Semua selain Allah, selain Allah. Gitu, ya. Jadi itu pertama, syirik.
Kemudian sempurna ibadah yang kedua kalau kita dalam hal sholat sekarang nih. Sholat. Yang terbaik dari sholat adalah ada beberapa langkah. Yang terburuk juga nanti saya terangkan itu. Jadi kalau kita mencapai kesempurnaan ibadah, cari yang terbaik. Nah, apa yang terbaik yang untuk sholat pertama kali? Tolong Bapak betulkan sekarang, sholat yang terbaik adalah sholat yang untuk Allah. Ibu-ibu ada nggak? Ibu-ibu suka sholat duha, bapak-bapak juga. Coba yang dipikirin di duha apa coba? Reja? Nah, salah dong berarti. Kalau hadisnya yang benar tuh, Allah pernah menjamin memang, barang siapa yang menyempatkan diri duha padaku, aku jamin sampai ntar sore itu. Tapi Allah nggak bicara duit, jamin. Siapa tahu jam 2 di buku takdir, jam 2 siang, Bapak kena stroke ya saya. Nah kalau dengan duha, Allah bisa tingkah itu. Saya jamin hidupnya sampai sore. Bukan berarti harta aja, tapi kesehatan semuanya gitu loh. Nah jangan duha Bapak kemudian ngambil hadis ini, bilang ntar rezeki banyak nih, kalau gua duha rezeki banyak. Ngarep-ngarep. Hati-hati, termasuk penyimpangan tuh. Fasalli li rabbika, kata surat Al-Kautsar, maka sholatlah kamu li rabbika, karena Tuhanmu, bukan karena apa-apa, karena Tuhanmu. Karena Tuhan mewajibkan, karena Tuhan menjanjikan. Pokoknya fasalli li rabbika, itu adalah sholat yang terbaik Pak, yang tertinggi nilainya. Kita sholat untuk Allah, sholat untuk Allah. Yang kedua, sholat yang terbaik adalah sholat yang khosyi'un, sholat yang khusyuk. Khosyi' itu artinya sebenarnya kan takut ya Ustaz. Takut apa tunduk? Takut. Kita takut. Terus Sayyidina Ali ditanya, kamu tuh wudhu tuh lama banget tuh. Ali kalau wudhu lama Pak, ragu-ragu terus. Lalu ketika mau takbiratul ihram, lama, nggak baca usoli, nggak, lama tuh, takut gitu. Ditanya kenapa kamu? Kamu nggak tahu kepada siapa saya mau menghadap, kata Ali begitu. Kalau kita kan enggak Pak, Allah gitu, sambil ngantuk-ngantuk gitu. Kalau kita khusyuk itu banyak definisinya. Di antaranya salah satunya adalah kita mengerti apa yang kita baca, itu khusyuk. Kita paham apa yang kita baca. Jadi tolong Pak, sempurnakan sholat kita dengan mengetahui apa yang kita baca. Apa arti subhana rabbiyal a'la, apa arti sami Allahu liman hamidah, apa arti maknanya. Dengan makin paham kita dengan bacaan sholat itu, makin kita menghayati sholat itu, makin khusyuk kita. Jadi itu yang kedua ya, sholat yang paling baik itu sholat khusyuk gitu. Khusyuk. Qad aflahal mu'minun, kata surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Jadi kalau kita udah berhasil untuk khusyuk, termasuk orang yang beruntung kita ini ya. Kemudian sholat yang ketiga, ya nyari yang terbaik kita ya, adalah sholat yang terpelihara. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Kita melihara kucing, paling enggak kucing itu kita kasih makan, kita tumbuhkan, kita perbaiki kalau sakit segala macam itu. Begitu pula sholat kita pelihara. Nah cirinya apa? Cirinya dua, satu dia mukimun, satu dia daimun. Kita udah melazimkan sholat itu, jadi nggak pernah kita nggak sholat tuh, nggak pernah. Jadi sholat udah kebiasaan Pak, kebiasaan. Bahkan kalau beberapa orang yang khusus sholatnya nambah, habis sholat fardu, sholat sunnah, ba'diyah, habis itu dia pengen lagi apa, munajat, sholat lagi, sholat mutlak dan sebagainya itu. Saking dia senang sama sholat gitu. Itu namanya sholat yang terpelihara. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholat, jadikan aku sholatnya mukim. Mukim tau mukim? Mukim itu kos-kosan tuh Pak, ini kos tuh, mukim namanya. Jadi Bapak sholatnya udah netep di diri Bapak ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, sholatnya adalah untuk mengingat Allah. Nabi Musa pernah didatangi
pernah bermunajat pada Allah langsung di Bukit Tursina, lalu Allah memperkenalkan diri, innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Aku ini Tuhan Musa, aku Tuhanmu ini, nggak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingat aku. Untuk mengingat, kalau tadi yang pertama untuk Allah, ini untuk mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, kalau kita sholat 5 kali sehari minimal, kita ingat sama Allah, kita ingat sama Allah. Sholatnya punya asar, punya bekas, punya jejak. Al-Quran sendiri nyuruh begitu, inna sholata tanha anil fasyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan maksiat, keji dan munkar. Dengan ingat Allah, mana ada orang mau maksiat, aduh Allah, 5 kali kita dididik sama Allah. Itu yang terbaik. Jadi sekarang kita perbaiki, kesempurnaan sholat kita adalah dari kita tujuannya untuk Allah, kedua kita khusyuk, ketiga terpelihara, dan keempat sholatnya untuk mengingat Allah. Sekarang yang terburuk dari sholat, apa itu? Kalau tadi yang terbaik, apa yang terburuk? Mudah-mudahan kita nggak pernah nih ya. Yang terburuk pertama, kita tarkus sholat. Kadang-kadang aja sholatnya, kadang-kadang enggak. Jadi kita remehin tuh. Tarkus sholat, dosanya besar sekali Pak. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam tuh pernah munajat sama Allah di rumahnya. Hujan deras di luar. Datang seorang perempuan ngetok rumahnya. Assalamualaikum ya Nabi Allah gitu. Dibukain sama Musa. Lalu Musa berkata, ada apa Nduk? Kalau bahasa Jawa nih, ada apa kamu datang kemari malam-malam gitu? Orang perempuan ini minta didoain. Saya minta kamu doakan saya supaya saya diampuni seluruh dosa saya. Loh, kenapa kamu minta saya berdoa supaya kamu diampuni? Kata Nabi Musa. Perempuan itu bilang, dosa saya banyak. Apa aja dosamu? Lalu perempuan itu menyebut begini, saya ini pezina. Dari hasil berzina itu saya hamil. Dari hamil itu anak saya lahir, saya cekek, nggak mati-mati, saya kubur hidup. Waduh, dosa nggak Pak? Dosa ya, udah berzina, hamil di luar nikah, anaknya lahir, dicekek, nggak mati-mati, dikubur hidup. Nabi Musa marah, keluar kamu dari sini. Tidak pernah saya akan doakan kamu, kata Nabi Musa. Jangan sampai rahmat Allah tidak masuk dalam rumah saya. Keluar. Nangis tuh perempuan, nangis. Lalu Allah mengutus Jibril kepada Nabi Musa. Bilangin sama Nabi Musa, Jibril, ini bilangin ini. Dibilangin. Jibril tanya, hai Musa, kenapa kau menolak untuk dimintain doa pada orang perempuan itu? Habis dia tuh keterlaluan, pezina, hamil di luar nikah, anaknya dibunuh gitu. Musa, tahukah kamu ada dosa yang lebih besar dari itu? Kata Jibril. Saya nggak tahu, kata Musa. Saya kasih tahu. Dosa yang lebih besar daripada orang berzina kemudian hamil dan sebagainya adalah meninggalkan sholat. Satu kali meninggalkan sholat, hukumannya satu hukum. Satu hukum itu 80.000 tahun di neraka. 80.000 tahun di neraka yang tiap hari mulutnya ditaruh rantai Pak. Ini hadis sahih nih. Lalu rantai itu ditarik dari duburnya, ususnya kocar-kacir. Satu kali ninggalin sholat. Dalam beberapa hadis disebut orang yang minum alkohol, setetes khamar masih ada dalam perutnya itu, 40 hari nggak diterima sholatnya. Sama dengan dia meninggalkan sholat kan, 200 kali sholat, berapa tahun di neraka itu. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan sholat. Tarkus sholat, meninggalkan sholat, jangan sampai. Ya Pak ya. Itu pertama yang terburuk. Yang kedua, sholat yang jelek yang kita nggak boleh kita lakukan adalah sholat yang kusala waria annas. Sholat yang malas dan yang ingin dilihat manusia. Contoh, ya ini bukan bapak-bapak, nggak ada di sini yang ria, yang kusala. Ini saya kasih contoh aja. Masjidnya Anas ya. Jamaah satu orang datang, terus dia sholat dulu tahiyatul masjid. Lalu sholat syukrul wudu, sholat qobliyah,
bacaannya jadi imam lagi, bacaannya panjang, fasih, lalu habis itu sholat lagi itu. Ternyata di hatinya ada pengen dilihat jadi alim gitu loh. Oh, supaya orang lihat, orang tahu dia alim gitu. Ya kan, artinya ada riya di sini. Tapi sampai rumah nggak pernah sholat sunnah, Pak. Kusala, males. Suratnya pun surat kulhu, kuliah, Anas. Di sini nggak ada yang begitu kan? Oh, semuanya begitu dong. Ada juga. Nah, nggak boleh itu, Pak. Itu namanya kusala dan riya. Males. Kalau di tempat umum dia jadi rajin, ya rajin dan ayatnya panjang-panjang. Walau perlu Al-Baqarah tuh Isa, ya kan? Tapi sampai rumah inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wan. Udah. Rakaat kedua, rakaat ketiga sama empat nggak baca surat lagi, Pak. Al-Fatihah. Itu kan sunnah hukumnya kata itu. Itu namanya kusala. Karena sholatnya nggak diperbaiki, nggak dipelihara gitu, ya. Jangan sampai begitu. Yang ketiga yang terburuk adalah sholatnya sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sahun itu artinya orang yang lalai. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sahun ini disebut oleh Ibnu Abbas sebagai orang yang mutaakhir, mengakhirkan waktu sholat. Asarnya 5:30, maghribnya jam 7:05, ya. Subuhnya jam 6 pagi, kesiangan mulu, nah itu sahun, lalai. Jadi tolong pelihara dengan baik sholatnya, karena ukurannya adalah husni ibadatik. Ibadah kita sempurna melalui syahadat tadi dan melalui sholat. Semogalah yang hadir di sini dan keluarganya memang orang-orang yang memelihara sholat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terus yang terburuk yang terakhir adalah sholat juga, tapi maksiat juga. Sholat juga rajin, maksiat jalan terus. Ini yang buruk nih, ya. Karena dia nggak punya jejak sholatnya. Kalau kita sholatnya khusyuk, takut sama Allah, pasti nggak pernah maksiat. Jadi yang kelima ini hati-hati, karena sholat juga, maksiat juga, itu yang terburuk. Jadi kita cari kesempurnaan sholat dari sholatnya untuk Allah, sholatnya khusyuk, sholatnya terpelihara, dan sholatnya karena untuk mengingat Allah. Lanjut kepada puasa, ya. Kalau tadi rukun Islam itu ada 5, syahadat, kemudian sholat 5 waktu, kemudian puasa, Ramadan, kemudian zakat dan haji. Gimana tuh yang terbaik di puasa? Kalau kita mau dapat kesempurnaan ibadah puasa itu, imanan wa ihtisaban. Itu doang. Puasa yang baik itu puasa yang karena iman dan ihtisaban, dan dia penuh perhitungan. Jadi jangan sampai puasanya gagal, ya. Puasa yang begitu yang terbaik. Kemudian disebut juga oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, puasa yang kayak gini nih puasa yang khusus. Beliau menyebut wa amma saumal khusus wa huwa saumus sholihin. Puasa khusus itu puasa orang-orang soleh, di mana fahuwa kafful jawarih anil isma. Dia menjaga setiap anggota badan dari dosa, ya. Jadi puasa terbaik mesti kita raih, puasa yang imanan wa ihtisaban. Sebaliknya yang terburuk dari puasa adalah puasanya yang ditolak oleh Allah. Jadi puasanya Allah tolak gitu. Kenapa Allah tolak? Rasulullah berkata, wal malam yada qala zur wa amalan bih wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'aman wa syarabah. Siapa yang di puasanya itu ngomong kotor, kemudian berbuat sesuatu yang membatalkan puasa itu, Allah nggak butuh puasanya, Allah tolak. Ya, jadi Bapak sekarang puasanya kan udah sering nih di bulan Ramadan kemarin, banyak sekali mubalik yang mengencengin supaya Bapak puasanya tuh bagus itu. Yang ini saya ingetin lagi sekarang. Sempurnanya ibadah kita puasa adalah puasa yang tidak ditolak oleh Allah. Kemudian terburuk yang kedua, orang puasa di bulan Ramadan itu nggak diampunin. Terugi, Pak. Ya, ini sering nih terjadi. Kita coba mentingin sahur,
buka taraweh gitu. Tapi lupa kualitas puasa kita nggak kita jaga gitu. Sehingga membuat kita tuh nggak diampuni oleh Allah. Suatu hari Rasulullah pernah khutbah Jumat di akhir bulan Sya'ban. Tapi sebelum naik ke tangga mimbar ini, Rasulullah berkata amin, amin, amin 3 kali. Sahabat ya heran gitu ya, apaan yang diaminin gitu. Selesai Jumatan, lalu Rasulullah ditanya, tadi ngapain tuh? Sungguhnya Jibril datang padaku itu dengan berkata, roghima anfu au ba'udan, celaka dan merugi. Dakhala Ramadan falam yukfar lahu. Orang yang masuk bulan Ramadan tapi nggak diampunin. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang begini. Puasanya jalan tanpa sadar kita nggak pernah diampuni di bulan Ramadan itu. Ya. Yang ketiga, puasa yang terburuk yang mungkin jangan sampai kita lakukan, puasa yang cuma dapat lapar sama haus saja. Semua yang dilanggar. Semua dilanggar. Puasa gibah. Puasa nonton yang ono, bukan nonton yang biasa, nonton yang ono gitu. Puasa apa? Dilanggar semua. Nah, itu puasa yang hanya dapat lapar dan haus saja. Nggak dapat pahala, nggak dapat diampuni. Itu mengenai puasa. Nah, jadi saya alhamdulillah sudah menerangkan, menguraikan tentang kesempurnaan ibadah syahadat, sholat dan puasa. Yang ketiga, yang keempat adalah mengenai zakat. Nah, ini apa yang terbaik dari zakat kita, yang sempurna kita? Dalam surat Al-Mu'minun disebut walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang sempurna itu, orang yang zakatnya fa'ilun. Zakatnya dihitung banget gitu sama dia. Bukan cuma ditunaikan, dihitung. Selama ini yang kita tahu, ya mungkin bukan orang sini ya, orang sini pahamnya, adalah zakat fitrah aja kita tiap tahun. Berarti udah bayar zakat gitu, ya kan? Betul begitu memang. Zakat fitrah itu memang zakat untuk semua muslim, nggak terkecuali kecil, besar, udah usaha atau belum. Pokoknya zakat fitrah wajib. Seolah-olah dia tuh zakat tuh badan, kayak pajak gitu, ya zakat. Tapi ada juga zakat-zakat lain Pak yang mesti kita hitung. Namanya zakat mal, zakat harta. Yang zakat itu banyak macamnya. Misalnya kita punya uang, dulu zaman Rasulullah emas dan perak, zaman sekarang uang lah, emas perak juga boleh, ada zakatnya. Kemudian zakat rikas wa ma'din, zakat barang temuan dan galian. Kemudian zakat zur, zakat tanaman. Kemudian zakat hewan, zakat ternak. Kemudian zakat penghasilan atau zakat profesi, zakat perdagangan. Semuanya itu mesti fa'ilun. Jangan nggak ngaku Pak, jangan nggak ngaku kita punya harta. Jadi, nah yang terburuk kalau kita nggak mau keluarin zakat, sehingga kita menjadi orang yang bakhilin, orang yang bakhil. Itu risikonya berat Pak, orang bakhil. Dulu pernah ya saya menguraikan bakhil di sini ya. Dimana risiko yang paling buruk adalah di neraka nanti harta yang kita bakhil itu disetrika di kita, ditancepin di kita lagi, ditato di kita itu, bakhil, di jidat, di punggung segala macam itu. Jadi menghindari itu, sempurnakan ibadah zakat kita dengan menghitung dengan baik. Bapak nggak bisa ngitung, lari ke ustadz, lari ke kiai, pasti bisa dihitungin zakatnya berapa segala macam itu. Jangan sampai kita lari dari situ. Yang terakhir, kesempurnaan ibadah kita ditandai dengan haji juga. Bapak nggak usah khawatir. Kalau saat ini Bapak nggak ada harta untuk berangkat itu, niat aja, buka niat aja, ya. Kan semua pengen haji kan? Semua pengen haji, niat dulu. Ya. Bagi yang berhaji, alhamdulillah. Kalau mau berangkat lagi silahkan. Tapi yang belum berangkat ini niat dulu Pak. Percayalah Allah akan membantu Bapak. Insya Allah terijabah untuk berangkat ke sana. Jangan kita buat statement yang ngada-ngada nih. Ya, gue tukang becak doang, mana bisa haji. Selamanya Bapak nggak akan haji. Haji dulu. Yang penting niat dulu gitu. Nah, yang terbaik dari haji adalah hajjul mabruru.
haji mabrur itu terbaik. Untuk kita mesti kita gapai, jangan gak digapai gitu. Jadi amalan paling utama tuh haji mabrur yang terbaik gitu. Yang terburuk haji mardud, haji yang ditolak oleh Allah. Nah, Rasulullah pernah ditanya, mal birruhu ya Allah, ya Rasulullah, orang-orang haji mabrur itu apa cirinya gitu. Cirinya 3 orang haji mabrur itu. Pertama, cirinya adalah dia memberi makan. Jadi apa? Nggak pelit sama sesama. Kata Rasulullah, ita'amut ta'am, dia memberi makan. Yang kedua, watibul kalam, dan omongannya baik terus nih. Omongnya thayyib terus, lisannya terjaga. Yang ketiga, wa ifsya'us salam, dan dia menebarkan keselamatan, salam ke semua orang. Ya, jadi itu haji yang diharapkan pulang dari sana bawanya apa? Manfaat buat orang lain. Dan oleh-oleh haji yang paling tinggi nilainya adalah yang Bapak omongkan di haji itu loh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya nggak syirik ya Allah, Engkau cuma satu, saya nggak syirik. Pegang itu Pak sampai mati, sesuai dengan yang pertama tadi, syahadat. Jadi ini muter aja rukun Islam nih. Bapak syahadat, sholat, haji, balik lagi ke syahadat, balik lagi gitu. Pegang itu dengan baik. Oleh-oleh dari haji paling bagus tuh la syarika lak. Ya, karena Bapak bersumpah di situ. Nah, demikian. Semoga ada manfaatnya. Jadi yang sudah saya terangkan ini adalah kesempurnaan ibadah kita mesti kita raih. Karena kita minta sama Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di samping itu ada perintah juga dari Allah, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah Islam secara sempurna, secara total. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikut langkah setan karena dia akan sebagai musuh bagimu. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas uraiannya yang luar biasa mengenai kesempurnaan ibadah. Jamaah sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Sudah waktu suruh sekitar 10 menit lagi. Ya, Pak Tata. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dua diri saya berkaitan dengan sholat khusyuk. Itu susah, kadang-kadang susah sekali kita mengkhusyuk karena mungkin permasalahan keadaan yang kita menjadi nggak khusyuk. Contoh misalnya saya lupa karena kunci motor pada sendiri Allah Akbar, kunci motor saya di mana? Lagi tuh khusyuk lagi tuh. Jadi faktor khusyuk inilah yang mungkin ada trik lain yang bisa kita lebih khusyuk lagi dalam rakaat sholat. Iya, langsung jawab. Nggak. Jadi khusyuk itu banyak triknya ya Pak ya. Di antaranya adalah begini. Khusyuk itu salah satunya menurut pendapat ulama adalah Anda diperdengarkan tapi tidak mendengar. Anda diperlihatkan tapi tidak melihat. Jadi nggak sengaja melihat, nggak sengaja dengar gitu loh. Contohnya Rasulullah pernah bilang ketika dia memendekkan sholat, beliau memendekkan sholat, ditanya kenapa? Aku tadi mendengar ada anak kecil nangis, ya kan? Takut-takut jamaah itu ada yang jadi orang tuanya gitu. Nah, jadinya kita khusyuk itu jangan sengaja mendengar atau melihat, ya. Kadang-kadang khusyuk itu bisa juga dibikin dihalangi oleh orang depan kita, Pak. Saya pernah sholat di Istiqlal. Depan saya itu, saya kan waktu Allahu Akbar melihat dulu ke sana baru ke tempat sujud ya. Allahu Akbar pakai kaos Golkar, Pak. Golkar gitu. Waduh, langsung. Ya, jadi memang kita mesti membuat situasi itu menjadi khosyian, takut sama Allah. Kita mau menghadap sama Allah. Kita kan kalau mau menghadap sama pimpinan dimanapun, di kantor atau presiden atau siapapun juga, kita ngatur omongan kita dengan baik nih. Kalau perlu nunduk ngapain itu. Begitu pula khusyuk itu triknya. Ada lagi dari Sayyidina Ali ini. Beliau
pernah dipanah waktu perang. Lalu beliau bilang kalau dicabut nih sakit nih. Tunggu, beliau berwudu, terus beliau bilang sama orang-orang, cabut ini kalau saya lagi sholat. Udah beliau sholat, dicabut, nggak ada sakit apa-apa. Artinya beliau menganggap sholat itu hubungan vertikal yang khusus itu, sehingga apapun yang ada terjadi di dunia ini nggak pengaruh sama dia gitu. Jadi kita bikin suasana seperti itu Pak, khusyuk itu. Dan yang penting kita mengerti bacaan kita tadi. Kalau kita nggak mengerti sama dengan kita lagi ngomong bahasa lain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu arti alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, dengan kita mengerti, lalu kita bayangkan tuh waktu kita baca Al-Fatihah misalnya. Karena beberapa hadis kan berkata ya, kalau kita baca Al-Fatihah tiap ayatnya itu kan Allah menjawab kan. Bismillahirrahmanirrahim, Allah jawab. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab gitu loh. Nah itu. Jadi khusyuk itu kita bikin suasana seperti itu gitu. Dan anggaplah sholat itu sholat terakhir bagi Bapak. Pasti khusyuk. Ntar saya yakin habis sholat mati saya nih gitu. Ya walaupun nggak ada yang ngaminin kan, masuk ngamin Pak Tatang habis sholat mati nggak mungkin kan gitu. Tapi ya alhamdulillah tuh. Begitu Pak Tatang. Ya, jadi kita bikin suasana seperti itu dan memang kita harus menuju kepada situ. Sempurnanya sholat itu khusyuk itu. Harus menuju itu. Kalau enggak ya udah, sholat kita biasa-biasa aja. Bapak tahu nggak, Rasulullah pernah berkata begini, seorang yang sholatnya bagus, yang Allah terima itu, sholatnya dibungkus sama kain putih, kain putih itu, lalu diterbangkan kepada Allah, malaikat bawa ke Allah itu. Sholat kita dibawa malaikat menuju Allah. Tapi sholat yang jelek, yang tidak khusyuk segala macam itu, dibungkus pakai kain hitam, dilempar ke muka kita lagi, makan tuh sholat, nggak diterima oleh Allah gitu. Kan kejadian gaib gini kita nggak tahu, tapi itu terjadi tuh, Rasulullah yang cerita gitu. Jadi hati-hati dengan sholat kita itu. Bagus Bapak menanyakan begitu, tapi usahakan, setiap orang akan lain-lain Pak efeknya gitu ya. Ada yang memang lebih menuju pada pahamnya bacaan atau menuju pada khusyuk, tapi jangan merem Pak ya. Saking khusyuknya merem itu, jangan, nggak usah merem karena itu makruh hukumnya ya. Jadi tetap aja dia ke tempat sujud. Gitu Pak Tatang. Sementara jawaban. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dalam sehari-hari kita berperilaku itu kadang-kadang menisbi apa mengerjakan Allah ya. Yeah. Hal kecil aja. Sering kita lakukan hal. Contohnya dalam kalau saya bertemu, Pak Datang sehat, mau sehat karena obat. Nah, hal yang kecil-kecil gitu kan kadang-kadang membuat kita sahadat kita batal. Iya. Nah, padahal dalam agama sahadat, dalam akidah sahadat itu yang penting perhatian kita. Nah, kira-kira apa ya, Ustaz, supaya kita terhindar dari hal-hal yang berperilaku seperti itu. Iya. Itu aja. Ya, sebetulnya nggak sampai separah itu Pak. Jadi yang penting kita ada kalimat yang memang menetralkan itu. Contohnya obat tadi ya. Biasanya, ditambah biasanya kalau orang minum ini adatnya, bahasa Arabnya biasa itu adatnya sembuh. Kan ada juga hadis berkata begini, barang siapa yang berobat gitu ya, maka Allah akan ijabah gitu. Kalau obatnya cocok dengan sakitnya itu, udah pasti sembuhnya. Jadi dalam obat pun ada khasiat sebenarnya. Walaupun kita harus mengakui hakikatnya khasiat itu dari Allah. Tapi kalau mau ngomong, lo sakit ini minum ini aja pasti sembuh. Nah, itu salah. Biasanya orang kalau minum ini ada sembuhnya gitu. Biasanya kalau cocok gitu. Jadi nggak apa-apa. Nggak. Iya. Biasanya apa pakai biasanya itu? Biasa itu secara adat. Ya, secara adat gitu. Jadi yang penting bukan hanya soal obat, soal khasiat Pak. Saya kasih contoh begini. Udah pernah saya kasih contoh di sini. Ada orang meningkat lah, ya. Jadi dia lama-lama dari tahun ke tahun meningkat, rumahnya jadi besar, ada mobilnya. Lalu kita tanyakan sama dia, kamu dapat ini dari mana? Dia bilang dari usaha dia. Seperti jawabannya Korun di surat Al-Qasas begitu.
Kami dapat harta ini dari ilmuku, katanya. Nah itu yang meniadakan Allah, yang hukumnya bisa syirik gitu. Jadinya hati-hati dalam ucapan begitu. Ya. Nah, kiat-kiatnya ya udah kita taqarrub ilallah, dekat sama Allah. Jadi kita dapat pengakuan Allah, dapat ridha Allah, Allah pun mengakui kita. Kita mengakui Allah, Allah pun mengakui kita itu. Aman gitu. Sehingga terbiasa setiap lisan kita selalu Allah, Allah gitu, dengan subhanallah, walhamdulillah, ada Allahnya selalu gitu. Misalnya ditanya, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kan cukup tuh untuk menjadikan syahadat kita jadi kuat gitu, dalam hati kita. Gitu, Pak. Baik. Ada lagi ya? Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan dari budaya rumah. Iya. Saya kan suka jualan madu, Pak. Jualan madu kan khasiatnya A, B, C, bla, Iya, bla, iya. gitu kan. Untuk obat dan sebagainya. Iya. Itu apa juga sama seperti itu, bahwa padahal madu itu juga sebetulnya obat ya. Ada surat Al-Mas itu kan di Al-Hal 11 ada begini. Iya. Itu bagaimana Pak? Ya, kan sama juga seperti itu, bahwa kita mengurangi itu dari syahadat kita. Bukan, khasiat yang Bapak uraikan itu adalah uraian dari khasiat yang Allah cantumkan di An-Nahl. Dalam madu itu ada obat bagi berbagai penyakit. Nah kan mesti diuraikan nih. Untuk orang awam kan nggak tahu penyakit apa aja. Maka Bapak uraikan, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Karena memang Allah sendiri memberitahu bahwa madu itu obat dari segala penyakit dalam An-Nahl gitu. Nggak ada masalah Pak. Alhamdulillah gitu. Maksudnya sekalian promosi gitu. Iya promosi kan. Nah yang masalah Bapak nggak kasih sampel sama saya gitu. Kasih sampel lah, kirim lah Pak. Walaupun udah pernah kirimnya. Kalau promo mah ada barangnya Pak. Kalau nggak ada barangnya ngibul namanya. Ada lagi Pak? Ya Pak Haji, jalan Pak Haji Alih. Waalaikumsalam. Mungkin terkait dengan penjelasan yang terakhir tadi ya, masalah haji. Ya. Saya pernah ditanya oleh seorang, waktu kamu pulang haji, apa yang kamu dapat hikmahnya katanya? Ya. Apa yang kamu dapat? Saya jawab, ya alhamdulillah saya selamat pulang lagi gitu kan ya. Iya, iya. Dan lagi dia, coba kamu cari hikmahnya. Saya sampai habitat meskipun betul-betul gitu. Iya. Barangkali dalam kesempatan ini mohon penjelasan kira-kira apa sih yang dipertanyakan itu tadi itu bisa dijelaskan apa sih maksud hikmah itu tadi. Ini sebut. Waalaikumsalam. Jadi hikmah terbesar dari orang yang haji adalah dia bersumpah pada Allah untuk tidak selamanya mensyirikkan Allah. Itu tadi yang la syarikalak gitu. Kedua, dia banyak manfaatnya untuk orang lain, Pak. Tadi Rasulullah menyebut dia memberi makan, dia omongannya baik, kemudian dia afsus salam. Jadi hablum minallahnya kenceng, bagus, cantik, hablum minannasnya ganteng, bagus juga gitu loh. Itu haji. Kalau haji yang mardut, haji yang tertolak itu haji yang ditandai dengan dia banyak masalah sama orang lain, banyak mudorotnya. Contoh di Pasar Parung itu yang punya flamboyan itu haji Pak. Warung remeng-remeng ada kamarnya itu haji yang punya Pak. Coba kalau dia sekarang di sini sekarang itu mendengarkan kajian tentang neraka gitu, takutnya dia. Kalau nggak takut berarti mardut hajinya, tertolak. Jadi haji itu banyak manfaat buat orang lain, hubungan dengan manusia aman, hubungan dengan Allah aman itu haji. Hikmahnya di situ Pak. Kalau Bapak sekarang merasa sudah begitu, udah kok makin bagus ibadahnya gitu Pak. Bapak haji mabrur. Ya. Jadi haji mabrur itu diraih, dapat dilihat setelah dia pulang dari sana. Karena haji itu 3 macam. Pertama haji panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim. Kedua haji panggilannya malaikat Israel. Ketiga haji panggilannya iblis. Haji yang pertama
panggilannya Allah ini, yang kita datang memang untuk menjalankan rukun Islam. Pulang dari sana mabrur, banyak manfaatnya. Itu haji yang pertama. Banyak di sini haji, Pak, haji mabrur nih. Haji Chandra, haji Sodriah, banyak haji mabrur. Kedua, haji panggilannya Nabi malaikat Israel. Cirinya apa? Sampai sana mati, nggak balik kan? Mabrur kagak apa. Tapi saya yakin orang yang mati di sana itu karena niatnya bagus ya, insya Allah mabrur. Amin. Ya, di MA ini ada pernah yang ke sana mati itu. Bapaknya Pak Dadang Pos tuh, meninggalnya di sana. Yang ketiga, haji panggilannya iblis. Nah, haji yang begini nih, yang memang niatnya dipanggil Pak Haji. Haji, wah kayaknya kupingnya wah, aduh haji. Kalau tahlilan, maunya di depan. Padahal nggak bisa baca dia. Gitu. Nah, itu haji yang ketiga itu. Nah, jangan sampai kita jadi udah berangkat kesana capek-capek, anjlok. Jadi haji mardut. Kalau bisa haji mabrur, banyak manfaat buat orang lain, hubungan dengan Allah bagus. Itu aja Pak hikmahnya. Dan dengan bagus ini ditanya dengan apa? Mengamalkan la syarikalak. Nggak ada sekutu bagimu ya Allah. Gitu. Itu Pak Ale. Ada lagi yang lain? Ditutup ya, nanti nasinya dingin. Pak Jul nggak? Boleh? Oh masih mau ada lagi? Iya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal kajian tadi Ustaz sampaikan 4 ayat terakhir surat Al-Fajr ya. Oh iya. Ya ayat nafsu mutmainnah sampai akhir pada boleh nanti. Nah terkait usaha kita untuk mendapatkan ibadah yang sempurna. Iya. Itu terkait dengan waktu dan tempat dalam kita beribadah itu masih ada lah ya. Untuk tempat mungkin kita berat ya untuk mendapatkan tempat itu ya maunya soalnya lebih tajam gitu kan. Iya. Nah, mungkin agak berat lah untuk mendapatkan kembali lagi. Nah paling kalau kita lagi di wilayah tanah air cari waktu-waktu yang baik agar kita mendapatkan lah gitu. Iya. Yang sempurna. Nah ini waktu-waktu yang terbaik itu gimana Ustaz? Terkait dengan ibadah yang akan kita laksanakan ini. Waktu yang terbaik. Iya. Udah cukup Pak? Sebenarnya Bapak tanyakan itu bukan waktu ibadah kali, waktu berdoa kali ya. Iya, waktu itu berdoa. Karena ibadah itu masing-masing udah ada waktunya kan Pak. Kalau syahadat memang sepanjang hidup Bapak mesti bersyahadat, ya kan? Sholat, kata Al-Quran, Inna sholata kana alal mu'minina kitabam mauquta. Sungguhnya sholat itu atas orang mukmin sudah ditentukan waktunya, ya kan? Puasa Ramadan, kecuali puasa sunnah. Kemudian zakat pada saat dia haul. Kemudian haji di bulan haji. Itu waktunya Pak. Karena yang kita omongin ibadah seperti itu. Nah di luar itu Bapak bisa jadikan sesuatu yang bukan ibadah mahdoh sebagai ibadah, asal diawali dengan bismillah. Apapun. Jangan ada yang tanya ya, kalau mau maksiat boleh nggak bismillah? Jangan gitu. Ya kita mau nyopet bismillahirrahmanirrahim, jangan, bukan itu maksud saya. Tapi semua perbuatan yang bukan ibadah bisa Bapak jadikan bernilai ibadah kalau baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Jadi ibadah itu ada pahalanya di akhirat gitu loh. Gitu Pak. Jadi yang mungkin yang Bapak maksud tadi Pak Haji Jul, waktu-waktu berdoa. Karena multazam disebut tadi kan. Nah itu emang ada hadisnya, multazam, rodho dan segala macam. Tapi kalau ibadah sudah ada ketentuannya semuanya. Begitu? Cukup? Ada lagi? Baik, mungkin sudah cukup. Cukup ya? Sudah masuk waktu syuruk. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustaz atas jawabannya dan semua atas partisipasinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.